Saudari dan saudara yang terkasih, ada sebuah kisah. Seorang bapak mengalami depresi, kecewa yang sangat luar biasa terhadap kehidupan yang selalu serba sulit, terutama ketika menghadapi istri dan anak-anaknya. Semuanya tidak menemukan solusi, lebih-lebih menghadapi suatu kebiasaan istri yang selalu menyalahkan. Salah ini, salah itu, kurang ini, kurang itu. Maka pada suatu hari datanglah seorang bapak ini kepada seorang pastor. Kepada pastor itu dia menyampaikan apa yang melanda hidupnya. Dan dia meminta izin dari pastor itu. Izin untuk menghabisi hidupnya alias bunuh diri. Kepada bapak ini, pastor ini memberikan air sebotol dengan pesan, silakan meminumnya mulai sore nanti, lalu besok pagi, siang, dan akan kamu selesaikan sorenya lagi. Ini adalah air racun. Setelah meminum pada sore itu, si bapak ini berpikir, hidupku tinggal satu malam, hidupku tinggal satu pagi, dan tinggal satu siang. Sangat singkat. Oleh karena hidup ini sudah sangat singkat, saya mau membuat sesuatu yang menciptakan rasa damai. Malam hari ketika dia meminumnya, mereka mengadakan perjamuan. Rasa damai yang selama ini menghilang dari hatinya, dia temukan ketika dia memberi waktu untuk istri dan anak-anaknya. Biasanya dia mencari kesempatan sendiri. Biasanya ketika diajak untuk makan bersama, tidak ada waktu. Tetapi karena ini malam yang terakhir, dia memberi waktu sepenuhnya bagi istri dan anak-anaknya. Pelan-pelan sukacita damai dalam hidupnya kembali datang, ia merasakannya. Besok pagi, dia pagi-pagi benar bangun. Biasanya jam agak siang baru bangun. Tapi karena ini pagi yang pertama, pagi yang terakhir, dia ingin memberi sesuatu demi kedamaian karena pagi yang terakhir. Dia menyiapkan segala sesuatu untuk sarapan. Dia menyiapkan makanan lalu menyediakannya di meja perjamuan. Dia membangunkan istri dan anak-anaknya. Jarang terjadi. Biasanya dialah yang dibangunkan. Dan biasanya dia yang diajak untuk makan pagi, sarapan. Dan kalaupun sarapan itu enggak enak, biasanya ngomel-ngomel. Masaknya kurang garam, kurang lombok, kurang ini dan kurang itu. Pagi itu rasa sukacita dan damai, dialami oleh istri dan anak-anaknya. Juga dia sendiri. Dalam hati istri dan anak-anaknya mereka tidak mengerti mengapa kok tiba-tiba berubah. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah pagi yang terakhir. Setelah sarapan pagi dia pergi ke kantornya. Dia menjumpai semua bawahannya, menyalami, bertanya apa kabar.
Suatu suasana yang jarang terjadi. Biasanya disalamin pun enggak menyakut, mukanya bengkak-bengkok. Tetapi karena dia berusaha untuk memberi sesuatu dari dirinya, maka sukacita dia dapat pada siang hari itu. Ketika pulang jam 5 sore, dia ingat bahwa dia harus menghabiskan dirinya. Lalu dia berpikir, ternyata kedamaian itu yang saya cari, yang selama ini hilang itu sudah saya temukan. Mulai tadi malam, tadi pagi, tadi siang. Kalau begitu saya kembali ke pastor tadi. Maka datanglah ia kepada pastor. Lalu menyerahkan kembali air racun itu yang belum dia selesaikan. Dia menyerahkan itu dan pastor itu menerimanya. Pastor itu menertawakan dia dan menyampaikan kepada dia bahwa air itu adalah air minum mineral biasa. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, ini kisah inspiratif yang mau menggarisbawahi tentang bagaimana orang menemukan sendiri kedamaian, bukan dari luar. Kedamaian itu ada di dalam hati dan dirasakan ketika orang memberi itu, menyalurkan itu bagi orang lain. Jika ini menjadi cara pandang, cara bersikap, maka orang tidak lagi menyalahkan keadaan, orang tidak lagi menyalahkan sesama, tetapi orang berusaha untuk bagaimana menciptakan keadaan, mempengaruhi orang lain untuk hidup dalam sukacita kedamaian yang dia tumbuh suburkan di dalam hatinya. Inilah pesan Natal yang mana kita ambil dari Injil Lukas. Injil hari ini, pagi ini diambil kelanjutan dari Injil malam tadi. Yang mana para gembala menyaksikan nyanyian pujian para malaikat. Pujian bagi Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Para malaikat itu menyanyikan pujian kepada Tuhan yang maha tinggi, tetapi turun ke bumi untuk membawa damai, sukacita bagi semua orang. Dan para gembala diminta untuk pergi ke Yerusalem, pergi ke Bethlehem. Dan pagi ini kita mendengar para gembala itu bertemu dengan Yusuf dan Maria. Dan mereka bersukacita, mereka merasakan kedamaian karena bertemu dengan Sang Bayi Yesus. Kita mencari kedamaian pada sesuatu. Kita mencari kedamaian itu pada seseorang, tetapi realitas mengatakan tidak kita temukan kedamaian itu pada sesuatu, pada seseorang. Kita menemukan kedamaian itu dalam diri Tuhan, di dalam dan bersama dengan Tuhan. Itulah alasannya mengapa para gembala itu disuruh malaikat untuk pergi ke Bethlehem. Karena kedamaian itu, damai di bumi, baru dirasakan oleh setiap manusia jika kedamaian itu ditemukan di dalam Tuhan. Tidak ditemukan pada sesuatu yang menjadi milik kepunyaan kita, pada seseorang yang barangkali kita cintai. Kedamaian yang kekal itu ada di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, Injil hari ini dan perayaan Natal sesungguhnya adalah perayaan damai, di mana orang harus menghayati bahwa kedamaian itu tidak diambil dari luar, tetapi harus didapat di dalam kedalaman hati.
Santo Yohanes Salib mengatakan bahwa percuma mencari Tuhan di luar sana, sebab Tuhan Allah itu ada di dalam kedalaman hati. Dia adalah interior intimo meo. Dia adalah kekasih yang paling indah yang ada di dalam kedalaman hati. Itulah kekayaan yang tidak pernah habis. Kita memiliki Tuhan di dalam diri kita. Maka mari kita pergi ke Bethlehem, yang artinya mari kita berangkat masuk ke dalam kedalaman hati kita. Kita membuat dan memelihara suasana hati kita penuh dengan tawaria, sukacita, kedamaian, kebahagiaan. Supaya keadaan di mana kita berada, supaya orang lain yang bersama dengan kita pun hidup di dalam kedamaian yang ada di dalam hati kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, ketika para gembala itu mendengar, menyaksikan apa yang malaikat katakan itu sesuai dengan apa yang mereka lihat, mereka pergi mewartakan, menyampaikan itu kepada banyak orang. Inilah misi kita, yaitu membawa damai sukacita bagi semua orang. Damai yang kita sudah tumbuh suburkan di dalam diri kita masing-masing. Semoga Yesus lahir kembali dalam kedamaian, dalam kedalaman hati kita. Amin.